Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri ungkap home industry jenis sabu jaringan Iran di apartemen daerah Jakarta Barat. Sakit hati karena dituduh mencuri uang, seorang pria memutilasi seorang perempuan yang merupakan rekan kerjanya. Sambut Hari Bayangkara ke-77, Polres Jepara menggelar berbagai perlombaan unik. Selamat petang pemirsa, Presisi Petang kembali hadir edisi Jumat 23 Juni 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi giat personel polisi menyambut Hari Bayangkara ke-77. Saya Lydia Rotinsulu, inilah Presisi Petang selengkapnya. Seorang wanita ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. Wanita ini ditemukan bersimbah darah di kamar dengan kepala terpisah dari tubuh korban. Korban diduga dibunuh oleh teman sekerjanya dan kejadian ini terjadi di Dusun Dumung, Desa Nangsri, Klaten. Menyayat leher korban setengah kedalaman leher, kemudian tersangka mengambil golok untuk memotong kepala sampai dengan terlepas. Menyesal, Kak? Kejadian pembunuhan ini terungkap setelah terduga pelaku menyerahkan diri ke pihak Polsek Klaten Kota pada Kamis dini hari 22 Juni lalu. Dan pelaku yang berinisial D ini mengaku telah membunuh seorang wanita yang ada di Manis Renggo, Klaten. Belakangan diketahui wanita tersebut berinisial D, 58 tahun, yang dibunuh oleh pelaku berinisial D, 52 tahun. Diketahui korban dan pelaku merupakan teman kerja. Pelaku mengaku membunuh korban karena merasa sakit hati. Modusnya adalah karena adanya sakit hati ataupun dendam, sehingga pelaku mencekik, membanting, kemudian memukul kepala serta kemudian memutilasi bagian tubuh, bagian kepala korban. Kemudian setelah bagian kepala terpisah, pelaku melepas baju yang dipakainya yang terdapat bercak darah, dibawa ke ruang tengah. Dan setelah itu melarikan diri ke Jogja. Berdasarkan keterangan pelaku dituduh mencuri uang sebesar 20.000 oleh korban. Lalu sekitar kurang lebih 2 minggu, ia bekerja sendirian. Pelaku mengaku sudah merencanakan pembunuhan tersebut. Ia pun membunuh korban dengan peralatan yang ada di gudang. Tim Humas Polres Klaten melaporkan untuk Polri TV. Dan untuk mengetahui seperti apa kronologis penemuan seorang wanita yang ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di Klaten, kali ini kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Klaten, AKP Lanang Teguh Pambudi. Selamat sore Pak Pambudi. Selamat sore Mbak Lydia. Ya, terkait dengan peristiwa pembunuhan di Klaten yang cukup menghebohkan ini, seperti apa kronologisnya Pak Pambudi? Bisa kami jelaskan kronologis kejadian pembunuhan ini, di mana korban merupakan dan tersangka ini merupakan teman. Mereka teman kerja, untuk si tersangka ini kebiasaannya adalah memang membersihkan rumah dan pekarangan, namun juga dia membantu untuk pekerjaan yang ada di rumah tersebut. Bosnya adalah jual beli beras ya. Dan setelah kurang lebih 2 minggu yang lalu, itu tersangka dituduh mencuri uang oleh korban dan sering diolok-olok, sehingga pada hari Kamis dini hari, karena tersangka dituduh dan sering diolok-olok tersebut, tersangka pada saat terjadi pemadaman listrik di daerah tersebut,
disitulah tersangka melakukan aksinya untuk membunuh korban. Ya, bisa dikonfirmasi lagi apakah TKP itu berarti di tempat kerja mereka atau di rumah majikan? TKP bisa kami jelaskan di sini, tempat kejadian perkara itu merupakan rumah yang mereka tempati. Di dalam rumah tersebut memang ditempati oleh mereka berdua, hanya memang kalau rumah tersebut itu dikontrak oleh majikan mereka, di mana majikan mereka itu berada di luar kota. Gitu. Baik, dan selain sakit hati tadi karena juga dituduh mencuri uang dan juga sering diolok-olok oleh korban, apakah ada motif lain dari pelaku? Sampai saat ini kami temukan motifnya sementara itu Mbak Lydia ya. Jadi karena si pelaku ini merasa sakit hati, dituduh mencuri, padahal dia tidak merasa mencuri dan sering diolok-olok terkait kegiatan tersangka itu di situ oleh korban, dan dia merasa sakit hati saja. Ya, sehingga muncullah niatan itu untuk menghabisi nyawa korban. Ya. Apakah pembunuhan ini telah direncanakan oleh pelaku atau terjadi secara spontan? Niat untuk membunuh korban itu dari hasil penyelidikan dan keterangan pelaku juga itu muncul 3 hari sebelum kejadian. Hanya memang pada saat kejadian itu terjadi pemadaman listrik, disitulah si pelaku ini dia masuk ke kamar. Disitulah si tersangka ini melakukan aksinya. Ya, apakah pelaku memang hanya 1 orang atau ada lebih dari 1 orang? Sampai saat ini berdasarkan pengakuan dan hasil penyelidikan kami di lokasi, untuk tersangka dia saat ini dilakukan sendirian. Apakah ada rasa penyesalan dari pelaku berdasarkan? Rasa penyesalan sampai sekarang tidak ada, dan kami juga menanyakan kepada pelaku apa yang dirasakan. Dia merasa baik-baik saja dan puas telah menghabisi nyawa korban. Ya, dari informasi yang saya baca juga, apakah betul pelaku ini adalah seorang residivis? Betul, Mbak. Untuk kasus apa, Pak Pambudi? Sama, yang bersangkutan itu keluar dari LP Nusa. Baik, nah terkait dengan peristiwa pembunuhan yang terjadi di wilayah Klaten ini, apa yang bisa pihak kepolisian imbau kepada masyarakat agar kejadian seperti ini tidak terjadi, terlebih bagi rekan kerja ataupun siapa saja? Himbauan kami dari Polres Klaten kepada masyarakat, khususnya masyarakat Klaten, agar membangun rasa saling menghargai dan menghormati antar sesama, tidak mudah terpancing emosi. Jadi lebih ditingkatkan lagi kepedulian lingkungan sekitar, sehingga antar warga dengan mempedomani wajib lapor, baik itu ke RT, RW maupun Babin Kamtibmas yang ada di desa tersebut. Sehingga bila memang ada permasalahan, baik itu secara pribadi maupun secara umum, itu Ya, baik. Terima kasih Pak AKP Landang Teguh Pambudi, Kasat Reskrim Polres Klaten sudah bergabung bersama kami di Presisi Petang. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih, selamat sore Mbak. Ya, baik pemirsa, kita beralih ke berita lainnya. Sebuah truk tangki BBM mengalami kecelakaan lalu lintas dan masuk ke jurang di Jalan Transika, Nusa Tenggara Timur. Personel Polsek YGT segera mengevakuasi sopir truk dan membawa ke rumah sakit terdekat untuk penanganan medis. Sebuah truk tangki bahan bakar minyak terguling dan masuk jurang di Jalan Trans Flores Maumere Sika, Nusa Tenggara Timur pada hari Kamis 22 Juni 2023. Truk tangki BBM yang melintas dari arah timur mendadak harus banting kemudi saat ada mobil pickup yang memotong jalan.
Akibatnya mobil truk tangki BBM hilang kendali dan terguling masuk ke dalam jurang. Mobil tangki itu dari arah timur. Pada saat bersamaan mobil pickup itu memotong jalan pas di tengah jalan, sehingga mobil tangki tidak bisa lepas kendali, akhirnya masuk jurang. Alhamdulillah korban tidak ada. Sementara masalah ini kami limpahkan ke Polres untuk urusan lebih lanjut. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Sopir truk BBM dan mobil pickup langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan penanganan medis. Tim Humas Polres Sika, Polda Nusa Tenggara Timur melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua.
Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air.
Polri. Kali ini Tamara ada informasi menarik nih. Menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-77, Divisi Humas Polri mengadakan beberapa lomba yang sangat menarik. Di antaranya TikTok, film pendek, infografis, fotografi, menulis cerpen, mendongeng, serta menulis artikel jurnalistik. Penasaran nggak apa aja syarat dan ketentuannya? Yuk pantengin media sosial kita untuk dapetin informasi lebih lengkapnya ya. Pasti ini ambulans. Kita kan juga buru-buru. Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan. Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, dikelilingi oleh perairan dan kaya akan kekayaan laut. Polri Presisi sebagai garda terdepan akan selalu berkiprah menjaga perairan Indonesia. Menjaga keamanan negara Indonesia demi keutuhan dan kedaulatan bangsa. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Informasi terhangat dari tanah air,
Tuh, lihat tuh. Rumahnya digarisi polis lain. Fungsinya buat apa sih? Kamu coba deh. Kalau gak ditangkap polisi, aku juga masuk. Eits, jangan asal sembarangan masuk polis line. Kamu bisa langsung masuk pidana loh. Saya akan jelaskan fungsi dari polis line. Polis line adalah garis batas polisi berwarna kuning dan bertuliskan polis line. Untuk mengetahui situasi arus lalu lintas pada sore hari ini, kita segera bergabung dengan Bribda Jessica, anggota NTMC Korlantas Polri yang saat ini berada di Kalimalang, Jakarta Timur. Bribda Jessica, silakan dengan laporannya. Baik, terima kasih Lydia dan selamat sore pemirsa. Sore hari ini saya berada di kawasan Penas, Kalimalang, Jakarta Timur. Dan untuk kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini mengalami peningkatan volume arus lalu lintas menjelang jam pulang kerja masyarakat. Dan dapat kita lihat dari arah Cawang yang akan menuju ke Cipinang pada sore hari ini dalam kondisi ramai lancar, di mana pengendara dapat melaju dengan kecepatan 40 hingga 60 km per jamnya. Antisipasi banyaknya kendaraan umum seperti bus dalam kota pada kawasan ini kepada para pengendara untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dan pastikan pada kawasan ini jalur busway tidak menjadi lajur kendaraan Anda. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari Cawang yang akan berbelok ke arah kanan atau yang akan menuju ke Pondok Bambu mengalami perlambatan percepatan menjelang traffic light, di mana antrean kendaraan berdampak 50 meter ke belakang. Antisipasi adanya pertemuan arus pada kawasan ini kepada para pengendara untuk bersabar dalam menunggu antrian traffic light dan mematuhi marka jalan yang ada. Sama halnya dengan arus lalu lintas dari arah Kampung Melayu yang akan berbelok ke arah Pondok Bambu atau menuju ke Cawang didominasi oleh kendaraan roda 4 milik pribadi ataupun umum, di mana antrian kendaraan sepanjang 150 meter ke belakang menjelang traffic light. Kepada para pengendara untuk berhenti di belakang garis stop menjelang traffic light dan mengikuti arahan petugas kami di lapangan. Untuk para pengendara selalu patuhi aturan lalu lintas setiap perjalanan Anda dan pastikan pejalan kaki untuk tetap menggunakan JPO sebagai sarana penyeberangan Anda. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengetahui seputar informasi tentang arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500 669 atau SMS center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, salam presisi, dan kembali ke studio. Terima kasih Bribda Jessica atas laporannya, selamat kembali bertugas. Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-77, Polres Jepara menggelar olahraga bersama TNI Polri pada Jumat 23 Juni. Olahraga bersama ini dipusatkan di lapangan Apel Mapolres Jepara, selain untuk menjaga kebugaran juga sebagai ajang silaturahmi agar personel polisi dan TNI lebih solid dalam melaksanakan tugas bersama di lapangan. Langsung akan olahraga bersama dalam rangka Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023. Siap, mulai. Lanjutkan. Dandim 0719 Jepara. Seperti inilah keseruan kegiatan olahraga bersama TNI Polri sambut Hari Bayangkara ke-77 yang digelar oleh Polres Jepara. Menurut Kapolres Jepara, AKBP Wahyu Nugroho Setiawan, selain untuk menjaga kebugaran tubuh, kegiatan olahraga bersama ini dilaksanakan juga untuk bisa lebih mengenal satu sama lain antara personel dari Polres, Kodim, Polsek, dan Koramil, dan sekaligus sebagai ajang silaturahmi agar lebih dapat saling mengenal satu sama lainnya sehingga lebih akrab dalam melaksanakan tugas bersama di lapangan. Lapangan, nah sekali waktu kita gunakan untuk ketawa-ketawa nanti. Sudah disiapkan olahraga yang lucu-lucu dari panitia. Saya lihat juga hadiahnya cukup menarik ini. Ibu-ibu Bayangkara ada mau TV nggak? Ibu Gubernur mau kulkas nggak Bu? Ada apa lagi? Ada mobil? Oh mobil nggak ada. Ya,
Kira-kira nanti mudah-mudahan dengan Dandim 0719 Jepara, Letkol Infantri Muhammad Husnur Rofik juga bersyukur bisa melaksanakan kegiatan bersama Kapolres Jepara dan jajarannya sebagai bentuk sinergitas untuk menjaga keharmonisan. Selamat pagi. Hari. Luar biasa dan semangat anti narkoba. Polres Jepara juara. Yes. Selain jalan sehat dan senam bersama, Polres Jepara juga menggelar berbagai lomba seperti bakiak, balap karung, joget balon, sarung estafet, dan dilanjutkan dengan pembagian aneka door prize serta pengundian berbagai hadiah. Tim Humas Polres Jepara melaporkan untuk Polri TV. Presisi Petang akan segera kembali sesaat lagi. Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua.
Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap home industri jenis sabu jaringan Iran di sebuah apartemen di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. 2 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam pengungkapan kasus ini. Dari pengungkapan ini, Bareskrim Polri menyita barang bukti bahan baku sabu seberat 12 kg dan peralatan untuk memproduksi sabu. Jumat 23 Juni 2023, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggelar konferensi pers pengungkapan kasus pabrik sabu di sebuah apartemen di Cengkareng, Jakarta Barat. Kasus ini terungkap berawal dari adanya informasi masyarakat yang mencurigai warga negara asing yang melakukan proses produksi narkoba di sebuah apartemen. Dari kasus ini, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengamankan 2 tersangka, yakni HR yang memproduksi sabu dan RP yang berperan sebagai pengedar. Dari tersangka, polisi menyita barang bukti berupa kristal sabu siap edar, bahan baku sabu seberat 12,36 kg yang disimpan di dalam kontainer, asetom sebanyak 2.500 mili, prekursor, dan peralatan untuk memproduksi sabu lainnya. Kalau kita melihat ya, pengungkapan ini dia menyelamatkan puluhan ribu. Kalau saya lihat di bahan rilis ini yang diselamatkan 65.000 jiwa. 65.015 jiwa. Rekan-rekan tahu kapasitas penonton di stadion GBK Gelora Bung Karno ya sekitar ini 65 ribu. Bayangkan dengan pengungkapan kasus ini artinya Bareskrim Polri telah menyelamatkan jiwa manusia seperti jumlah 1 stadion. Ya, ini sebagai gambaran
membayangkan atau menggambarkan berapa sih jumlah 65.000 jiwa itu. Kira-kira kalau pertandingan Indonesia-Argentina itu penontonnya 65.000 jiwa, kira-kira sepadat itulah jiwa manusia yang diselamatkan dengan pengungkapan jaringan narkoba kali ini. Atas perbuatannya kedua tersangka disangkakan dengan pasal 114, subsidiar pasal 112, subsidiar pasal 113 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari Jakarta, Atianuma, Fajar Mardiansyah melaporkan untuk Polri TV. Selain dua tersangka yang sudah diamankan, Bareskrim Polri juga masih memburu tersangka lain yang merupakan warga negara Iran. Dalam konferensi pers ini juga disampaikan bagaimana para tersangka bertemu dan kemudian memproduksi sabu. Ada 4 tahap yang saya akan jelaskan dalam proses ini. Tahap pertama adalah tahap awal, tersangka dihadirkan di apartemen ini, datang ke Indonesia, kemudian hubungannya tersangka pertama dengan tersangka kedua, tersangka pertama warga negara Iran, kemudian hubungannya para tersangka dengan DPO. Kemudian tahap kedua adalah tahap tersangka ini melakukan pengadaan barang-barang prekursor yang ada di depan, pendukung produk sabu dan bahan bakunya. Kemudian tahap ketiga adalah tahap proses pembuatan dari bahan baku, bahan setengah jadi menjadi bahan jadi yang siap diedarkan. Tahap keempat adalah tahap bagaimana tersangka ini melakukan pemasaran terkait dengan hasil produksinya. Saya akan menjelaskan tahap pertama adalah tahap awal bagaimana kondisi ini bisa terjadi. Tersangka 1, HR, warga negara Iran, di Jakarta itu atas kendali DPOX, warga negara Iran juga. Kita sedang melakukan pengejaran. Dan ditawari untuk bekerja memproduksi narkoba. Clear, tersangka 1 mengetahui apa yang akan dia lakukan. Dengan diberikan uang awal 10 juta untuk masuk ke apartemen ini di Bilangan dan Mogot dan nantinya akan berproses lanjut. Kemudian bagaimana keterkaitan tersangka 1 HR dan tersangka 2 RP warga negara Indonesia? Setelah penangkapan tersangka HR, kami melakukan pendalaman dan melihat secara data komunikasi, ternyata di handphonenya kami melihat ada komunikasi dengan tersangka kedua, tersangka RP. Penangkapan tersangka pertama tanggal 14 Juni, 1 hari sebelumnya, ternyata telah dilakukan transaksi dengan kurir tersangka kedua, RP. Dan tersangka kedua RP ini dikendalikan oleh DPO Y, warga negara Iran, dan DPO Z, warga negara Indonesia. Ini yang kita lakukan pengembangan. Jadi di tanggal 13 ada komunikasi bahwa tersangka kedua ini menerima distribusi dari hasil produksi narkoba. Kemudian tahap kedua, bagaimana proses pengadaan barang-barang ini. Ada 2 fase, tersangka 1 memperoleh barang-barang tersebut. Terkait dengan bahan baku narkoba yang digunakan oleh tersangka itu mendapatkan langsung oleh DPOX dengan cara diterima di seputaran apartemen ini. Dan bahan-bahan pendukung lainnya seperti kompor, panci, kemudian alat penyaring, gas itu dibeli oleh tersangka HR di seputaran lingkungan apartemen ini. Jadi terkait dengan bahan baku dan bahan pendukung lainnya, prosesnya dilakukan oleh tersangka 1 bersama DPOX. Kemudian bagaimana memproduksi tahap ketiga,
bagaimana memproduksi bahan-bahan baku yang diterima sampai dengan hasil produksi yang siap diedarkan. Prosesnya hanya dilakukan oleh seorang diri. Dibayangkan hanya satu orang mampu memproduksi narkoba sabu di dalam tempat yang hanya sekitar 3 kali 4 meter. Tidak membutuhkan banyak ruang, tidak membutuhkan banyak orang, tenaga, tetapi dampak rusaknya terhadap generasi bangsa ini sangat luar biasa. Saya menjelaskan bahwa bahan baku yang dilakukan oleh tersangka satu ini hanya membutuhkan 15 menit memasak bahan baku itu dengan menggunakan kompor, dipanaskan, didinginkan, dipanaskan, didinginkan, hanya butuh 15 menit untuk satu olahan. Namun yang agak sedikit lama adalah proses pengeringannya, dianginkan dan selanjutnya dilakukan pemurnian dan penjernihan dengan menggunakan aseton. Jadi itu prosesnya untuk satu olahan. Faktanya di kasus ini tersangka satu olahan berhasil memproduksi 0,5 kilogram sebelum yang bersangkutan tertangkap. Kami masuk ke tahap keempat, tahap pemasaran pendistribusian hasil produksi. Tersangka satu dengan satu olahan ini telah mendistribusikan dan memasarkan 3 kali. Yang pertama 200 gram itu dilakukan pendistribusian dan diterima juga di daerah seputaran TKP sini. Jadi tempatnya tidak jauh-jauh. Itu diterima oleh DPOX. Yang kedua juga 150 gram itu diterima oleh DPOX. Dan kemudian yang 50 gram itu diterima oleh tersangka 2 atau tersangka RP. Terakhir, saya ingin menjelaskan kaitannya jaringan pabrik sabu oleh Iranian Syndicate yang kita ungkap di apartemen Bilangan dan Mogot dengan jaringan Iranian Syndicate yang kita ungkap di apartemen Bilangan Casablanca. Faktanya adalah yang pertama, tersangka yang kita amankan, kedua TKP ini ada warga negara asingnya, Iran. Kemudian yang kedua, kami mendalami ternyata ada kaitannya kasus yang pertama di Casablanca dan di Danmogot terkait dengan pengendalinya. Tetapi dalam hal ini secara detail kami belum bisa menjelaskan, tetapi faktanya sudah ada dari bahan-bahan yang diterima dan alat-alat komunikasi yang sudah kita amankan. Jadi hal-hal tersebut yang kami jelaskan nanti secara detail kita bisa melihat lokasi pembuatan sabu tersebut di atas. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air.
Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama,
dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri. Menyambut Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023, Polsek Asem Bagus Polres Situbondo, Polda Jawa Timur menggelar bakti sosial membersihkan tempat ibadah. Kegiatan ini dilakukan bersama siswa Madrasah Aliyah Al-Azhar Asem Bagus Situbondo bersama masyarakat. Menyambut Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023, Polsek Asem Bagus Polres Situbondo, Polda Jawa Timur menggelar bakti sosial, membersihkan tempat ibadah bersama siswa Madrasah Aliyah Al-Azhar Asem Bagus Situbondo, Kamis 22 Juni 2023. Kegiatan gotong royong pembersihan tempat ibadah ini dilakukan di Masjid Jami Baitut Taibin, Desa Mojosari, Kecamatan Asem Bagus, Kabupaten Situbondo. Kegiatan gotong royong ini dihadiri oleh Kanit Binmas Polsek Asem Bagus Ibtu Gatot Hermanto, PSK Sium Polsek Asem Bagus Bribka Herik Susanto, guru Madrasah Aliyah Al-Azhar Mojosari, serta para siswa MA Al-Azhar Mojosari. Di samping memberikan pembelajaran tentang kebersihan dan religius, kegiatan ini untuk menjalin silaturahmi untuk polisi dan masyarakat, sehingga terjalin komunikasi yang baik dan berimbas pada terciptanya Kamtibmas yang kondusif. Tim Humas Polsek Asem Bagus Polres Situbondo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Polda Kepulauan Riau menyalurkan bantuan sosial berupa 350 paket sembako kepada masyarakat di Kelurahan Rempang Cate, Batam. Kegiatan bakti sosial ini dilaksanakan dalam rangka Hari Bayangkara ke-77. Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-77, Polda Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan bakti sosial. Wakapolda Kepulauan Riau, Brigjen Pol Agus Warnoko memimpin penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat di Kelurahan Rempang Cate, Batam. Dalam kegiatan yang diadakan hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 ini, Brigjen Pol Agus menyerahkan 350 paket sembako. Dalam rangka semangat berbagi di Hari Bayangkara ke-77. Kegiatan ini dimaksudkan agar terjalin rasa cinta kasih, rasa saling tolong-menolong, dan rasa saling peduli serta dapat meringankan beban daripada saudara-saudara kita. Harapannya kegiatan bakti sosial ini dapat berjalan dengan lancar, tertib, door to door, aman dan tepat sasaran.
Tujuannya semoga baksos yang kita lakukan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Perwakilan warga penerima bantuan sembako dari Polda Kepulauan Riau menyampaikan terima kasih atas bantuan sosial dan perhatian yang diberikan Polda Kepulauan Riau. Kegiatan yang dilaksanakan Polda Kepulauan Riau merupakan bagian dari bakti sosial yang digelar Polri sepanjang bulan Juni 2023. Tim Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Polresta Banyumas menyambut tim penilai lomba pos Satkamling tingkat nasional di Balai Garuda Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Tim penilai dari Korbinmas ini disambut dengan tarian lengger yang diiringi musik calungan. Polresta Banyumas Polda Jawa Tengah menyambut tim penilai lomba pos Satkamling tingkat nasional di Balai Garuda Purwokerto Selatan, Banyumas, Kamis 23 Juni 2023. Polresta Banyumas menjadi salah satu nominasi yang mendapat penilaian lomba Satkamling tingkat nasional usai mendapatkan juara pertama dari penilaian lomba Satkamling tingkat Polda Jawa Tengah. Tim penilai dari Korbinmas disambut dengan penampilan hadroh Kelurahan Teluk dan tarian lengger yang diiringi oleh musik calungan. Di malam hari yang cerah ini kita bisa berkumpul di sini. Kita kedatangan tamu yang terhormat, di mana beliau-beliau dari Mabes Polri akan memberikan penilaian terhadap Satkamling di RT 3 RW 7 Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan. Dan saya selaku Kepala Kepolisian Resort Kota Banyumas mengucapkan selamat datang kepada tim atau ketua tim dan serta tim, termasuk juga tim dari Polda dan seluruh hadirin sekalian. Saya ucapkan selamat datang di tempat ini. Tadi seperti Bapak Ketua Tim saksikan bahwa masyarakat begitu antusias menyambut kedatangan Bapak dan tim. Ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat antusias dengan adanya Satkamling ini. Artinya apa? Artinya keberadaan Satkamling ini, kalau dulu namanya itu kan Siskamling, Sistem Keamanan Lingkungan. Diadakannya pos Satkamling ini bertujuan menciptakan Kamtipmas yang aman dan tertib di lingkungan masyarakat. Tim Humas Polresta Banyumas Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara.
Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Polda Kalimantan Tengah menggelar program Jumat Curhat bertempat di Dermaga Rambang, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kegiatan ini sebagai sarana menyerap aspirasi masyarakat sehingga terjalin kedekatan emosional antara Polri dan masyarakat. Polda Kalimantan Tengah menggelar program bertajuk Jumat Curhat di Dermaga Rambang, Jalan Riau Pahandut, Palangkaraya, Jumat 23 Juni 2023.
Hadir pada kegiatan Jumat Curhat dan Sat Brimo Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Priya Premos, Kabid Humas AKBP Erlain Munaji, serta masyarakat sekitar. Kegiatan ini merupakan sarana untuk membangun komunikasi dan menyerap aspirasi masyarakat secara langsung, sehingga terjalin kedekatan emosional antara Polri dan masyarakat. Dalam kegiatan Jumat Curhat ini, dalam menyelesaikan problem solving, masyarakat diimbau agar berkoordinasi dengan Babin Kamtipmas dan Polisi RW sebagai petugas yang paling dekat dengan lingkungan. Tim Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Kita beralih ke berita mancanegara. Komisi Tinggi PBB Urusan Pengungsi UNHCR mencatat ada lonjakan jumlah pengungsi dalam setahun terakhir yang melarikan diri dari berbagai wilayah konflik. Sekitar 52% pengungsi berasal dari Ukraina, Afghanistan, dan Suriah. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC, Amerika Serikat. Lebih dari 3 juta pengungsi Suriah kini berada di Turki. Remaja usia 18 tahun, Samir, adalah salah satunya. Ia hanya memberi nama pertamanya kepada VOA. Ia kehilangan orang tuanya, kakak dan adiknya, dan juga kakinya sendiri. Turki adalah negara penerima pengungsi terbanyak di dunia. Selain pengungsi Suriah, banyak juga pengungsi asal Afghanistan dan Irak. Sentimen anti pengungsi sempat menguat dan menjadi isu panas saat kampanye Pilpres pada Mei. Para penantang petahana Recep Tayyip Erdogan menjanjikan pemulangan jutaan pengungsi Suriah. Sehingga kemenangan Erdogan menurut analis melegakan para pengungsi dan juga negara-negara Uni Eropa yang menjadi tujuan akhir banyak pengungsi. The Europeans probably they were relieved when Erdogan was re-elected because that means the refugee deal which matters a lot for the EU leaders will remain intact, will remain operational. Menurut pantauan Komisi Tinggi PBB Urusan Pengungsi UNHCR, negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah menampung sekitar 76% seluruh pengungsi di dunia. Menurut catatan UNHCR, terjadi peningkatan tajam jumlah pengungsi di seluruh dunia selama 2022. Bahkan ini peningkatan paling signifikan dalam setahun sejak UNHCR mulai mendata jumlah pengungsi di seluruh dunia. Dari angka 2021 yang mencapai 27,1 juta jiwa, angkanya meningkat ke 35,3 juta orang pada 2022. Serangan Rusia terhadap Ukraina adalah pemicu gelombang pengungsian baru terbesar, memaksa 8 juta warga Ukraina melarikan diri ke negara sekitar. Polandia misalnya. Bangunan di pinggiran Warsawa ini dulunya adalah gedung pameran yang beralih fungsi jadi penampungan pengungsi Ukraina, termasuk Tayana Lada usia 60 tahun. Це ми привезли з Запоріжжя, улюблена іграшка. Ми Кузява. Tayana hanya sempat membawa kucing kesayangannya, Kuzya, dan koleksi perhiasannya. Не страшно умереть. Страшно, когда останешься поневеченной. Pada awal perang, pusat penampungan yang didanai pengusaha dan lembaga nirlaba Ukraina dan Polandia ini menampung 1.000 lebih orang. Tapi belakangan penghuninya jauh lebih sedikit dan dengan adanya pemisah ruangan ada sedikit privasi. Було повністю заповнені 2 хали і була так розкладушка біля розкладушки. І для мене було трохи дико, тому що я не звикла до такої кількості людей, а це близько 2,000 людей було. Banyak pengungsi masih memimpikan pulang ke Ukraina, sementara yang lainnya siap tinggal lebih lama di negeri orang. Kondisi yang juga dialami jutaan pengungsi di seluruh dunia. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Petang hari ini. Saya Lydia Rojinsulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat petang, salam presisi.